ilmu-ilmu agama yang bermanfaat daripada kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diandalkan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab yang menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad, atau kitab yang dapat menghidupkan agama. Kitab yang dapat menghidupkan agama, menguatkan seseorang bila menjalankannya dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan, yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW, yang menceritakan amaliyahnya Nabi SAW, yaitu diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan caranya bertetangga, caranya bermuamalah, caranya menghadapi A, menghadapi B. Sebagian sudah kita sering dengarkan di hari Senin. Di dalam hari Senin kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin 1-2 hadis. Kitab Riyadhus Shalihin itu diantara kitab yang paling bermanfaat dari kitab-kitab yang serupa. Karena apa? Karena diliputi di dalamnya adalah cerita-cerita, kabar-kabar Nabi SAW, amaliyahnya, perbuatannya, perkataannya, dan yang lain sebagainya. Lah kitab ini karyanya Imam Nawawi. Sehingga dianjurkan kita fa'alaika bimutala'atihi wa im'anin nadhari fi. Maka sudah selayaknya seharusnya kamu menelaahnya dan memberikan pengamatan lebih di dalamnya. Riyadhus Shalihin ini tidak ditinggalkan oleh para ulama. Dibaca, hatam diulangi, hatam diulangi, hatam diulangi. Kalau kita kan tipenya orang yang bosen, hatam kating ulangi itu tahu. Kayak yang sudah dihatamkan tadi itu sudah benar-benar ada di kepalanya, ada dalam kehidupannya. Kalau mereka enggak, diulangi, hatam diulangi, hatam diulangi. Kenapa? Ini hadisnya nggak panjang, singkat, tapi kalau kita mau mengamati, menceritakan tentang Nabi Muhammad, sikapnya Nabi Muhammad dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam menjadi pemimpin, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ucapannya Nabi Muhammad, doa-doanya Nabi Muhammad. Makanya mereka menjadikan apa? Seperti buku pedoman, sehingga selalu dibaca oleh mereka, selalu dibaca dan mereka telaah, mereka fahami dan mereka cermati dengan sangat dalam. Setelah hadis-hadisnya Rasulullah, wa akhassu hurumatillahi adhan al-wajib ta'dhimuha wa ikramuha bi ajalil karama anbiya Allah. Dan lebih khususnya untuk kita muliakan, dan itu menjadi kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita agungkan, kita muliakan dengan setinggi-tingginya, yaitu para nabinya Allah, para anbiya, dan lebih khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal qaulahu ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Al-ayat al-mustamila ala jumlatin minal anbiya al-mukarramin hatta qala akhiruha wa kullan faddalna 'alal alamin. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an wa tilka hujjatuna atainaha ala qaumihi, narfa'u darajatin dan lain sebagainya sampai wa kullan faddalna 'alal alamin. Di garis bawahi di situ, kenapa kita harus memuliakan para nabi?
harus mengistimewakan kepada mereka dan mengagungkan mereka, ya, karena mereka semuanya, katanya Allah, faddalna 'alal alamin. Aku istimewakan, aku muliakan, ya, di atas selainnya, ya, di atas selain para nabi. Ya. Jadi para nabi itu manusia yang paling mulia, ya, daripada atau makhluk yang paling mulia dari selainnya, ya, dari selainnya. Ya, itu perlu kita, katanya kita fata'amal qaulahu ta'ala, maka renungilah firman-Nya Allah, pikirkanlah firman-Nya Allah. Nah, yang perlu kita pikirkan dari situ akhir daripada ayat tersebut, wa kullan faddalna 'alal alamin. Wa kullan, semuanya para nabi itu aku istimewakan melebihi, ya, alam, makhluk yang lainnya. Wa kafa bihadza fadlan wa taqdima. Cukup dengan ayat ini tanda kebesaran dan kemuliaan para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan fahum umanaullahi ala asrarih. Dan juga mereka itu, para nabi, para rasul, pemegang amanatnya Allah atas rahasia-rahasia Allah. Wal wasaid bainahu wa bain ibadihi, dan menjadi perantara antara Allah dan hamba-Nya. Innama ihtada man ihtada bi anwarihim wa sa'ida man sa'ida bi asrarihim falaula hum lam yakun billahi mu'min wala lahu wali. Innama ihtada, hanya saja ihtada, mendapatkan petunjuk. Man ihtada bi anwarihim, orang yang mengikuti, meneladani, mendapatkan cahaya daripada mereka para nabi. Ya. Beruntung orang yang beruntung itu dengan apa? Rahasia yang mereka terima dari para nabi. Kalau bukan karena nabi, tidak ada, ya, Allah tidak akan memiliki apa? Seorang mukmin ataupun wali. Ya. Jadi adanya orang mukmin, adanya wali, itu adalah sebab para nabi. Ya. Lah para nabi dijadikan, ya, sebab oleh Allah karena mereka adalah yang menyampaikan, yang mengajarkan, yang menyebarkan, ya, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, asrarnya Allah. Berarti karena tanpa mereka nggak ada mukmin, nggak ada. Kalau langsung Allah memberikan bisa, tapi Allah ingin adanya sebab. Kita sakit ada sebabnya apa? Capek, ya, kan gitu. Sebab capek akhirnya sakit, lesu, lemes. Nah, sebab ini ada sebab. Allah selalu memberikan seperti itu. Kalau tanpa, ya bisa aja langsung Allah tanpa sebab Allah. Tapi semuanya ada sebab. Bahkan dalam pemberian pun sebabnya apa? Doa. Apakah Allah nggak bisa tanpa doa memberikan? Bisa. Buktinya kita nggak minta dikasih. Kita sekarang nggak minta bisa ngomong, dikasih ngomong. Kita nggak minta bisa melihat, dikasih melihat. Bisa. Nah, tapi kebanyakan itu sebab kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh. Ya. Ya, menunjukkan bahwa kita butuh. Karena itu Imamul Haddad, ya, mengatakan apa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doaku, permohonanku ini dan tangisanku kepada Allah itu adalah sebuah tanda, bukti bahwa aku membutuhkannya. Tanpa doa bisa. Tanpa doa bisa. Kenapa? Allah sudah tahu. Makanya beliau sudah ngawali doanya dengan apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah itu nggak butuh permohonanku, nggak butuh permintaanku. Kenapa? Allah maha tahu. Ini butuh atau tidak Allah tahu. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk meminta? Tujuannya agar kita ini, ya, sadar bahwa kita hidup, kita tidak bisa hidup tanpanya. Nah, ini untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpanya.
Lah kalau sudah tahu seperti itu, sadar akan hal itu, dia nggak akan mungkin menjauh dari yang ia tidak bisa hidup tanpanya. Nah, seperti orang yang asik dengan game, dia nggak punya paketan, main di wifi. Kira-kira dia akan menjauh dari wifi? Nggak akan, karena dia tahu kalau dia menjauh akan mati, sehingga dia nggak mau menjauh. Nah, ini sadar akan kebutuhannya. Nah, kita juga gitu, kita harus sadar bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu dijadikan sebab. Siapa sebabnya? Para nabi. Kita bisa beriman, sebabnya nabi. Kita bisa menjadi orang yang mulia, istimewa, sebab nabi. Nah, sebab nabi. Lah, mereka dijadikan oleh Allah jalan untuk kita mendapatkan cahaya darinya, asrar darinya, kemuliaan darinya. Nah, karena itu kita harus sangat memuliakan dan menghormati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat meneladani para nabi dan mempelajari apa yang ada pada kehidupan para nabi. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.